Tes, suaranya bisa terdengar? Bisa. Oke. Shalom semuanya, selamat siang. Hari ini saya akan berbagi, topiknya adalah kerendahan hati. Apakah kerendahan hati ini merupakan gaya hidup yang sudah ketinggalan zaman, gitu ya? Sebelum saya mulai, saya mau memperjelas dulu apa yang dimaksud dengan kerendahan hati. Kalau bahasa Indonesianya rendah hati, rendah diri itu kadang tercampur-campur gitu. Kalau di bahasa Inggrisnya humble itu kerendahan hati. Kadang diterjemahkan di dalam Alkitab kita merendahkan diri. Tapi rendah diri itu berbeda. Rendah diri itu orang yang tidak punya kepercayaan akan dirinya sendiri. Kerendahan hati ini mengatakan sebetulnya bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Posisi kita seberapa tingginya, seberapa suksesnya kita, tapi dalam hati kita menyadari tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tapi dengan Tuhan kita bisa melakukan segalanya. Paulus itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, bayangan orang kalau hidup di Jawa itu ya, rendah hati itu kalau di kebaktian duduk paling belakang, itu orang yang rendah hati. Yang sombong duduk di depan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Orang rendah hati, bayangan kita seringkali kalau kita disuruh, ayo doa, sorry, aku nggak bisa doa. Kata-katanya kurang bagus. Kita merasa kita ini rendah hati. Sama sekali nggak ada hubungannya. Justru rendah hati itu mempercayai dengan Tuhan, kita bisa lakukan banyak perkara besar. Kenapa? Karena Tuhannya besar. Kerendahan hati itu mau menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi, siang hari ini harapan saya, doa saya adalah kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Bukan orang yang pasif dan tidak melakukan apa-apa. Orang yang rendah hati bisa sangat aktif, bisa sangat agresif, karena kita percaya Tuhan itu memanggil kita dan Tuhan itu menyertai kita. Yang kita harus jaga adalah jangan kita menjadi tinggi hati atau sombong. Karena orang yang sombong itu pasti hidupnya akan hancur. Saya dengar sebuah cerita lucu ini satu kali ada penerbangan pesawat kecil. Penerbangan pesawat kecil ini hanya memuat 5 orang. 1 pilot, 1 dokter, 1 guru besar dari universitas ternama, yang 2 adalah pendeta dan seorang anak kecil. Di tengah perjalanan di atas hutan yang lebat, tiba-tiba pilot mengatakan, "Mayday, mayday, pesawat dalam bahaya," dia bilang begitu. Kemudian mesin mulai problem, dan kemudian pilot menyadari bahwa tidak akan tertolong lagi. Dan akhirnya pilot ke belakang memberitahu semua penumpang, minta maaf para penumpang, pesawat akan jatuh. Tapi kita ini berlima, parasutnya cuma ada 4. Jadi akhirnya dia ambil yang pertama, pilotnya lompat duluan, saudara. Kemudian yang kedua adalah dokter. Dokternya bilang, aku ini kerjanya menyelamatkan banyak jiwa. Jadi nggak boleh kalau sampai aku mati. Akhirnya dia ambil parasutnya, dia terjun yang kedua. Sisa parasut 2, ada 3 orang. Kemudian profesor dari universitas ini yang merasa dirinya paling pandai, dia katakan, aku ini paling pinter, otakku ini paling berharga, aku nggak boleh mati. Dia ambil parasutnya, dia lompat. Sisalah Pak Pendeta dengan anak kecil. Pak Pendeta bilang sama si anak kecil, kamu masih muda, hidupmu masih panjang. Om sudah tua, tapi sudah pasti masuk surga, kamu aja yang lompat. Anak kecil bilang, Pak Pendeta nggak usah takut, kita sama-sama lompat. Tadi profesor yang pinter itu tidak ambil parasut, ambil backpack saya. Jadi hati-hati ketika kita ini merasa pintar, kita bisa jadi orang yang paling bodoh.
kesombongan itu nggak pernah baik di matanya Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan untuk kita ini merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Di sini dipakai kata rendahkanlah dirimu. Kata rendah diri ini sebenarnya nggak tepat. Tapi kalau bahasa Inggrisnya humble yourself. Humble yourself. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesianya rendahkanlah dirimu, tapi nggak apa-apa, kita bisa mengerti. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Dua kata yang kita perlu pelajari adalah rendahkanlah dan meninggikan. Meninggikan itu bagiannya Tuhan, saudara. Merendahkan diri itu perintah Tuhan kepada kita. Jangan dibalik, saudara ya. Merendahkan diri itu perintah Tuhan kepada setiap kita. Meninggikan kita itu adalah prerogatif atau haknya Tuhan. Ketika kita merendahkan diri kita, Tuhan berjanji Dia yang akan meninggikan kita. Merendahkan diri ini bukan hanya satu kali ketika kita mengenal Yesus, kemudian kita bertobat, mengakui dosa, dan kita pikir, aku sudah merendahkan diriku. Kemudian mungkin kita minta maaf kepada beberapa orang dan merasa sudah selesai. Tapi di dalam ayat ini dikatakan sebuah perintah yang selalu berkesinambungan, terus-menerus, tidak ada akhirnya sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sebuah perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan katakan orang yang congkak itu Tuhan akan hancurkan, Tuhan rendahkan. Tapi orang yang merendahkan diri Tuhan akan tinggikan. Berulang-ulang di firman Tuhan diajarkan untuk kita ini merendahkan diri. Salah satu yang paling Tuhan tidak tahan adalah pribadi yang sombong. Teman saya yang mungkin akan mengisi nanti doa malam hari Rabu, namanya Pak Jayadi itu, dia bilang begini, orang yang sombong itu membuat Tuhan menjadi musuhnya. Saudara, ini bisa punya banyak musuh mungkin ya, tapi jangan pilih Tuhan jadi musuh, saudara. Nggak ada yang pernah menang sama Tuhan. Mari kita belajar untuk merendahkan diri kita, menyadari bahwa Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Jadi dengan kita merendahkan diri, kita menempatkan diri kita untuk menerima favor dari Tuhan, menerima pertolongan dari Tuhan, menerima berkat dari Tuhan, menerima mujizat dari Tuhan. Mari dari itu kita belajar, mari kita merendahkan diri. Sebelum saya mulai banyak pelayanan dulu, salah satu pesan pendeta saya, Pak Andreas, dia bilang begini, Cip, pastikan kehidupan publikmu tidak lebih besar daripada kehidupan pribadimu. Itu pesan yang Pak Andreas sampaikan. Nggak banyak dia pesan-pesan sama saya tentang pelayanan, ini aja salah satu yang dia katakan. Apa itu kehidupan publik? Kehidupan publik yaitu kehidupan ketika saya Zoom seperti ini, saudara melihat saya, ini kehidupan publik. Ketika saudara baca Instagram saya, Facebook saya, itu semua kehidupan publik. Tapi kehidupan pribadi itu kehidupan yang tidak banyak orang tahu. Ketika kita diam sendirian di rumah, apa yang ada di pikiran kita? Ketika kita nggak punya kegiatan apa-apa, apa yang kita lakukan dengan hidup kita? Ketika kita di rumah, nggak ada orang lain yang lihat, hanya istri dan anak, orang seperti apa kita ini? Kalau kita di perusahaan, ketika tidak ada teman gereja, tidak ada Pak Pendeta di sekeliling kita, bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang bekerja di bawah kita? Itulah kehidupan pribadi. Dan pesan Pak Andreas, pastikan kehidupan publik kita tidak lebih besar daripada kehidupan pribadi. Apa yang terjadi ketika kehidupan publik kita jadi lebih besar, maka hidup ini harus namanya, bahasa kerennya sekarang, bahasa gaulnya jaim, saudara. Kita harus menjaga, menampilkan satu kehidupan yang tidak real, kehidupan yang maya. Hari-hari ini orang membangun kehidupannya di media sosial. Dia jalan-jalan, dia posting, dia makan enak, dia posting. Seolah-olah itu aja yang dia punya kehidupannya, kehidupan yang wah. Bagaimana kehidupan sesungguhnya nggak ada yang tahu.
Ada orang-orang yang kehidupannya itu wah sekali di media sosial, sebenarnya di dalam kehidupan pribadinya dia banyak hutang, dikejar-kejar debt collector, banyak orang yang sakit hati sama dia. Itu kehidupan pribadi yang sesungguhnya. Mari kita menjaga kehidupan publik kita tidak lebih baik daripada kehidupan pribadi kita. Firman Tuhan dengan jelas kita ini semakin berkurang dan Tuhan semakin bertambah. Itu pesan yang Tuhan mau kita semua lakukan. Hidup semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah. Hari-hari ini banyak orang berpikiran sudah berbeda. Dia bilang kalau kita semakin sukses, semakin kelihatan, wah Tuhan nanti juga ditinggikan. Lama-lama kita merasa kita semakin besar, malah Tuhannya semakin berkurang. Ingat firman Tuhan mengajarkan, rendahkan diri kita, maka Tuhan yang meninggikan. Manusia nggak bisa meninggikan kita. Mari kita belajar untuk biar Tuhan sendiri yang melihat, Tuhan yang menilai, dan Tuhan yang meninggikan diri kita. Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah kan kerendahan hati itu menyadari kebesaran Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari pandemi. Ketika kita mulai khawatir, ketika kita mulai mengomel, ketika kita mulai melakukan hal-hal yang mungkin tidak patut karena kita kepepet, sebenarnya kita tidak menyadari kebesaran Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Hari-hari seperti ini sebenarnya ketika semua menjadi susah, tujuan utamanya, hal yang kita perlu belajar adalah bagaimana kita merendahkan diri kita, memperhatikan betapa besarnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita nggak menyadari itu, kita menempatkan kemampuan kita menempatkan resources kita menempatkan jabatan kita lebih daripada Tuhan sendiri. Satu kali ketika Herodes dipuji-puji, dikatakan itu suaranya adalah suara malaikat dan bukan suara manusia, dan dia kemudian bangga akan apa semua yang dikatakan, tiba-tiba malaikat menempeleng dia, dan kemudian akhirnya dia mati. Orang yang sombong tidak pernah Tuhan biarkan. Banyak dosa di dalam kehidupan ini, salah satu dosa yang paling tidak bisa ditolerir Tuhan adalah kesombongan. Seringkali kita mikir orang yang jatuh dalam perzinahan itu lebih kotor, orang yang membunuh itu lebih kotor. Tapi kita bisa melihat berulang-ulang kehidupan Yesus di bumi ini selama 3 tahun. Orang yang menentang dia bukan penjahat, tetapi orang yang merasa dirinya hebat. Orang yang merasa dirinya suci. Orang-orang yang sombong, itulah sebenarnya dosa yang paling besar. Mari kita belajar merendahkan hati kita, menyadari kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Justru pada saat-saat pandemi seperti ini, saya percaya Tuhan itu banyak melakukan mujizat di dalam kehidupan anak-anaknya. Kalau siang hari ini kita bisa Zoom, kalau siang hari ini dalam keadaan sehat dan kita belum sampai harus di rumah sakit atau dipanggil pulang, semuanya ini adalah kemuliaan Tuhan yang kita harus syukuri bahwa Tuhan itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Sekitar 2,5 tahun, 2 tahun yang lalu, keluarga saya punya tower crane, saudara. Tower crane itu kalau bangun-bangun gedung, ada besi yang tinggi itu untuk angkat-angkat barang. Tapi tower crane ini usianya sudah sekitar 30 tahun, saudara. Sudah tua sekali. Dan kemudian ada orang yang dulu menyewakan crane saya dan mengoperasikan ini, membawa crane saya ini ke Jawa Tengah untuk disewakan. Tapi dulunya orang ini adalah orang yang sangat dekat dengan kita, dan kemudian orangnya jujur, tapi tambah lama dia mulai banyak janji yang dia tidak tepati. Pada waktu dia harus membayar, dia nggak bayar, mundur-mundur terus. Akhirnya masuklah masa pandemi, pembayarannya juga belum selesai, dan akhirnya dia katakan dia terpaksa kembali ke Jakarta dan meninggalkan proyeknya, dia nggak bisa bayar kita. Karena dia bilang dia nggak berani pergi ke Jawa Tengah karena pandemi.
Beberapa bulan kemudian kami cari-cari, dia alasannya nggak bisa nagih sehingga nggak bisa bayar. Kemudian terdengar berita dia kena stroke, dia kirim fotonya, dia di rumah sakit, dia stroke, dia bilang, Pak, sudah nggak bisa, sudah pandemi, saya stroke, intinya tidak bisa bayar dan tidak bisa mengembalikan barang yang dia sewa. Saya sendiri tidak pernah ke Purwodadi, jadi nggak tahu barangnya di mana gitu ya. Kami percayakan kepada dia. Sampai satu hari ada seorang telepon memberitahu bahwa dia ini ada penawar untuk tower crane saya yang ada di Purwodadi. Saya bilang, wah daripada nggak sama sekali dijual aja. Kemudian kita negosiasi, tapi nggak lama kemudian orangnya hilang, saudara. Nggak ada beritanya lagi. Karena saya nggak kenal, akhirnya saya nggak bisa cari dia, di telepon juga nggak bisa. Kemudian beberapa bulan kemudian hubungin lagi, Pak, ini ada lagi yang mau. Tapi orangnya datang dan pergi, hilang dalam sekejap. Sampai kurang lebih 2 minggu yang lalu dia telepon, dia bilang, Pak, ini ada yang mau tower crane-nya. Saya bilang, oh ya baik, saya mau jual. Dia bilang, saya mau pindahkan langsung. Loh, saya bilang, loh kok dipindahkan langsung? Belum jadi, belum dibayar, kok udah dipindah. Akhirnya dia bilang, sudah Pak, nanti saya usahakan ke Surabaya. Singkat cerita, minggu lalu dia ke Surabaya, saudara. Ya, kami ajak ketemuan. Pada waktu dia ketemu, dia keluarkan satu kantong plastik kresek yang lusuh. Kemudian dia buka di meja di tengah-tengah kafe itu isinya uang tunai, saudara. Dia bilang, Pak, ini tower crane-nya sudah laku, ini uangnya saya kasihkan Bapak. Kami kemudian mulai berkenalan, tanya tentang latar belakang orang ini, ternyata orang ini khusus mengantarkan uang dan kemudian dia datang dengan keluarganya langsung kembali ke Purwodadi. Saya bilang, loh kenapa nggak ditransfer? Nggak apa-apa Pak, saya mau datang, saya mau menyelesaikan, pastikan uang ini sampai, sekarang saya mau pulang. Saya kemudian tanya sama dia, latar belakangnya ternyata dia seorang TNI aktif, masih aktif dinas, saudara. Dan dia pulang. Kemudian setelah dia pulang, saya menyadari barang itu sebenarnya barang yang setengah hilang. Saya nggak tahu siapa yang bertanggung jawab dan lain sebagainya, dan tiba-tiba ada yang menjualkan. Kalau yang menjualkan Bapak ini kemudian tidak cari saya kesulitan cari dia, kalaupun saya laporkan, kemungkinannya kecil untuk dapat uangnya kembali, karena dia masih dinas aktif. Tapi saya menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar. Tuhan yang kita layani itu bukan sekedar Tuhan yang ada di gereja saja. Tapi Tuhan yang kita layani itu Tuhan yang kekuasaannya tidak terhingga. Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa doakan atau harapkan. Mari kita belajar merendahkan diri kita, menghargai, menyadari kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua, kerendahan hati adalah hidup dalam batasan yang Tuhan berikan. Roma 12 ayat 3 mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Di sini diceritakan bahwa kita perlu belajar untuk mengetahui diri kita, posisi diri kita. Jangan kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Tiap orang Tuhan kasih bagian berbeda-beda, karunianya beda-beda. Tidak perlu kita membanding-bandingkan karunia kita dengan karunia orang lain. Tiap kita berbeda. Tapi seringkali kita ini nggak bisa tahan, pengen kayak orang lain, pengen ngalahkan orang lain. Mari kita belajar untuk hidup di dalam batasan yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah batasan otoritas. Batasan otoritas ini penting sekali. Menurut saya, kalau saudara lupa semuanya, saya percaya hidup ini diberkati
ketika kita bisa merendahkan diri, hidup di dalam batasan otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Kita sekarang hidup di dunia di mana pemberontakan itu adalah hal yang biasa. Anak-anak dibesarkan, sekarang kalau orang tua ngomong sama anak, berbeda ketika kita masih kecil dan orang tua kita berbicara kepada kita. Dulu orang tua benar atau salah, anak nggak berani ngomong. Sekarang orang tua benar aja, anak-anak berani membantah. Itu satu bukti bahwa otoritas itu semakin tidak dihargai. Tapi Tuhan itu menempatkan kita, setiap kita, di bawah batasan otoritas. Kita belajar dari Daud. Daud ketika masih muda, dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja bangsa Israel, menggantikan Saul. Tetapi Daud ketika diurapi, dia nggak berubah, saudara. Dia seorang gembala di padang, dia tidak tiba-tiba menjadi sombong, merasa bahwa dia orang yang luar biasa. Ketika Saul diganggu oleh roh jahat, Daud dipanggil untuk bermain kecapi. Dia bermain kecapi untuk raja. Wah, orang yang hebat, saudara ya. Sudah diurapi, dekat sama raja, bisa main untuk raja. Itu satu posisi yang jarang kita bisa punya. Kemudian satu hari dia bisa punya kesempatan untuk melawan Goliat. Dan dia mengalahkan Goliat dengan luar biasa. Dia menjadi pahlawan nasional. Dia sekarang sudah diurapi, dekat sama raja. Dia pahlawan nasional. Kemudian dia ditugaskan di ketentaraan. Di sana dia memimpin tentara Israel, mengalahkan raja-raja di sekeliling bangsa Israel, sampai Daud ini menjadi idola setiap cewek yang ada di Israel. Firman Tuhan katakan, para cewek itu kemudian bernyanyi bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudara coba bayangkan, saudara jadi Daud sekarang, saudara. Orang paling populer seluruh bangsa Israel. Kalau sekarang, wah, followernya udah jutaan lah gitu ya, di Instagram. Tapi ketika itu, Saul cemburu sama Daud. Dia berusaha untuk membunuh Daud. Coba bayangkan kalau kita yang jadi Daud. Kita akan bilang gini, aku udah diurapi Tuhan loh. Aku lebih rohani daripada Saul. Aku juga sudah hebat mengalahkan Goliat. Saul pun tidak berani lawan Goliat. Aku sudah memimpin mengalahkan demikian banyak musuh-musuh bangsa Israel. Sekarang Saul mau bunuh aku. Aku boleh bunuh dia kok. Aku punya hak, aku raja berikutnya. Tapi kita baca bahwa Daud tidak pernah melakukan itu. Ketika dia punya kesempatan untuk memberontak dan membunuh Saul, dia tidak lakukan. Itu satu sifat yang luar biasa tentang kerendahan hati. Mengetahui batasan otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga, anak-anak, istri tunduk sama suami. Di gereja, jemaat tunduk sama pemimpin. Di negara, rakyat tunduk sama pemerintah. Seringkali kita pikir kita lebih pinter, kita lebih rohani, kita lebih segalanya daripada otoritas. Tidak ada otoritas yang sempurna. Kalau kita punya otoritas yang sempurna, memang gampang menundukkan diri. Memang Tuhan tidak tempatkan otoritas yang sempurna. Di sana Tuhan mau lihat apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita memberontak? Apakah kita menundukkan diri? Hari-hari ini saya mau saudara melihat kehidupan saudara. Adakah pemberontakan yang kita biarkan tinggal di dalam hati kita? Kalau saudara mau diberkati Tuhan, belajar menundukkan diri. Ada anugerah yang besar, ada kasih Tuhan yang besar, ada kekuatan Tuhan yang besar, ada favor Tuhan yang besar bagi orang-orang yang bisa menundukkan diri. Yang kedua adalah batasan berkat atau gaya hidup. Filipi 1 ayat 27 dikatakan, hanyalah hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup ini ada batasan-batasannya, saudara. Salah satu batasan yang Tuhan tempatkan adalah berkat di dalam kehidupan kita masing-masing.
Bagaimana kita ini menjaga diri kita untuk hidup sesuai batasan yang Tuhan beri. Tidak semua orang diberkati dengan berlimpah-limpah. Ada orang yang hidupnya lebih pas-pasan sebetulnya. Pada waktu itulah kita belajar bahwa dengan apapun yang Tuhan berikan, kita harus bisa mencukupkan diri. Ketika kita mau seperti orang lain, kita mau gaya hidup yang lebih melewati batas-batas yang Tuhan sudah berikan, hidup ini akan menjadi lebih berat. Seorang pembicara seminar yang hebat namanya Tung Desem Waringin, dia bilang begini, gaya dan tekanan itu berjalan seimbang. Ketika orang hidupnya mau gaya-gayaan, maka tekanan hidupnya akan terus naik. Kalau kita mau hidup dan mau menonjolkan diri, hidup bermewah-mewah, melewati batas yang kita bisa, maka hidup ini perlahan-lahan akan terus menjadi berat. Kehidupan hari-hari ini sangat ditentukan oleh Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. WA Group. Berapa banyak saudara pernah lihat posting di Instagram orang makan pecel di pinggir jalan? Rasanya nggak ada yang diposting ya. Kenapa? Kurang keren. Hari-hari ini kafe-kafe itu makanannya keren. Enak belum tentu, keren dan mahal sudah pasti. Banyak orang bahkan belum berdoa, belum makan. Doa belum tentu ingat, tapi foto makanan itu nggak boleh lupa. Kemudian diposting. Saudara, apakah saya keberatan? Sama sekali tidak, apalagi kalau saudara bayar sendiri. Pasti saya nggak keberatan. Cuma saya mau beritahu, kalau itu hanya sekedar dilakukan supaya kita kelihatan wah hidupnya, maka saya merasa kasihan dengan kalau kita hidup seperti itu, hidup di dalam tekanan hanya supaya kelihatan wah. Generasi muda kita adalah generasi di mana tampilan itu penting, di mana orang harus kelihatan wah, orang harus kelihatan kaya. Saudara, lupakan semuanya. Di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini, mari kita kelola berkat yang Tuhan beri dengan bijak. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat, supaya Tuhan memberkati kita bahkan lebih lagi. Selama sebulan terakhir ini saya ketemu beberapa orang yang menurut saya memberikan pelajaran yang luar biasa. Orang-orang yang super kaya. Saya tahu orang kaya banyak, tapi saya ketemu orang-orang yang super kaya beberapa minggu ini. Yang pertama saya ketemu kurang lebih sebulan yang lalu, dikenalkan teman saya, orang itu adalah bosnya. Bercerita bahwa bosnya ini punya tanah, tanahnya itu begitu besar, satu bidang itu ditawar oleh salah satu BUMN untuk tanahnya dibeli. Total harga tanahnya cuma 1T, saudara. Saudara tahu 1T? 1T itu nolnya 12, saudara. Saya dengar itu, loh, saya pikir-pikir tampilan saya kok rasanya lebih keren ya, jahitannya lebih keren. Tapi uangnya orang itu sungguh-sungguh banyak, saudara. Salah satu tanahnya aja loh 1T, saudara. Tapi hidupnya dari tampilan biasa sekali. Kemudian saya diajak untuk survei tanah di Batu, saudara. Orang ini membawa saya keliling untuk menunjukkan tanahnya. Tanahnya kurang lebih ada mendekati 100 hektar. Kalau dinilai ya setengah T lah ya. Tapi kan sudah banyak sekali itu saudara ya. Kemudian pada waktu kami pergi, orang kalau ke Batu kan pasti cari kafe-kafe yang kekinian. Orang ini bawa makanan kotaan dari rumah. Dia bilang masakannya anaknya. Kami makan sama-sama semua, enak sih makanannya di vilanya. Tapi saya pikir memang beda ya orang kaya dengan orang yang kelihatannya kaya. Orang yang kelihatannya kaya harus makan di kafe. Orang yang kaya biasa-biasa saja makanya ternyata. Kemudian saya ketemu orang yang ketiga, saudara. Saya yang jual tanah, dia yang beli, berarti uangnya dia harusnya lebih banyak, saudara. Pada waktu saya ketemu, hanya nego 1 malam. Dia udah langsung jadikan, dia bilang besok saya kasih DP-nya. 1 malam aja, saudara. Kami kemudian keesokan harinya pergi ke notaris. Terus istri saya senggol kaki saya, suruh lihat celananya orang tersebut yang pembeli saya ini, saudara.
celana panjangnya, saudara mau tahu capnya? Cap setrika. Saudara ngerti maksudnya celana cap setrika? Celana panjang yang sudah kilap, yang seharusnya sudah diganti. Tak lihat-lihat celana saya masih lebih bagus, saudara ya. Tapi saya belajar. Saya nggak bilang bahwa kita harus hidup seperti kiri, bukan. Tapi mari kita ini tidak usah ikut-ikutan mengejar gaya hidup yang wah. Apalagi untuk itu kalau kita harus pinjam kartu kredit dan lain sebagainya. Hiduplah dalam batasan yang Tuhan berikan. Orang yang setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Yang ketiga, saudara, kerendahan hati itu menyadari pencapaian kita saat ini semuanya karena investasi orang lain. Kita selamat karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita mengenal Tuhan lebih karena ada orang-orang yang berbagi firman dengan kita. Ada orang-orang yang mendoakan kita. Kita berhasil di dalam pekerjaan karena ada orang-orang yang mendukung dan bekerja untuk kita. Kita aktif dalam pelayanan, kita berhasil karena ada orang-orang yang memberi kesempatan untuk kita melayani. Tidak ada orang satupun yang berhasil karena kehebatannya. Kalau kita menjadi sombong, kita meniadakan semuanya itu. Kalau kita hari ini boleh melayani, mari kita tidak mengomel karena pelayanan kita. Kita bersyukur. Tuhan bisa pakai begitu banyak orang, dia masih mau pakai kita. Satu kehormatan. Kalau hari-hari ini kita bisa membantu gereja, memberi dengan banyak, jangan kita menjadi sombong. Hei, aku ini loh hebat ya, kalau ngasih paling besar. Saudara bisa memilih saudara yang memberi, atau orang lain yang Tuhan pakai memberi, saudara hanya bisa lihat. Saya memilih untuk bisa dipakai aja, daripada cuma lihat orang lain memberi. Jadi ketika kita punya semua, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk memberi, jangan kita menjadi sombong. Tapi kita harus ingat bahwa semua yang kita punya hanya kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan katakan dia mengangkat yang satu, dia merendahkan yang lain. Saya berdoa, supaya setiap kita yang mendengar hari ini, kita memilih untuk merendahkan diri kita, supaya Tuhan meninggikan kita. Satu pilihan yang menurut saya paling bijak di dalam hidup ini. Saya mau tutup dengan ayat ini, Amsal 22 ayat 4, dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada dua hal yang penting dalam hidup ini, kalau digabung jadi luar biasa. Yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, takut akan Tuhan. Saya percaya, kekayaan itu Tuhan sediakan. Kehormatan itu Tuhan berikan. Kehidupan itu Tuhan yang memberi di dalam kita semua masing-masing. Yang kita bisa lakukan bukan mengejar kekayaan, bukan mengusahakan kehormatan, bukan juga mencari supaya kita sehat, hidup, bukan itu. Semua itu adalah hadiah. Yang Tuhan suruh kita lakukan, rendahkan diri kita. Takut akan Tuhan. Maka semuanya Tuhan pasti tambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Naaman sembuh karena dia mau mendengarkan pembantunya untuk mencari nabi di Israel. Naaman bisa meninggikan diri, dia bilang, siapa kamu? Kamu cuma budak, orang buangan. Tapi dia mau merendahkan dirinya. Murid-murid Yesus disuruh menebarkan jala, dia bisa bilang sama Yesus, oke, aku ikut kamu, tapi kalau mengenai pekerjaan kamu nggak usah atur-atur aku. Aku lebih tahu, aku nelayan seumur hidup. Papaku nelayan, engkongku nelayan, kamu kan tukang kayu. Merendahkan hati itu penting. Merendahkan diri itu penting. Hari-hari ini kita melihat society, kita melihat kehidupan ini bergeser nilainya. Orang meninggikan dirinya masing-masing. Tapi ingat, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu. Takutlah akan Tuhan. Maka Tuhan berjanji, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan Tuhan sediakan bagi setiap kita. Satu kali saya pelayanan di sebuah persekutuan. Selesai persekutuan, tante yang mengelolakan persekutuan ini ngomong sama saya, Cip,
tadi ada jemaat titip keripik untuk kamu. Terus saya bilang, wah terima kasih Tante. Dia bilang, tapi ceritanya orang itu luar biasa loh, Cip. Dia bilang begitu. Saya tanya, kenapa Tante? Dia bilang, Tante yang kasih keripik itu dulu ketika masih muda. Dia menikah sama seorang suami. Suaminya ini seenaknya sendiri. Suka marah-marah. Kemudian bukan hanya itu, agak tidak waras. Dia bilang begitu. Kalau sudah marah-marah nggak pakai mikir. Mereka hidup di dalam kehidupan yang miskin. Jadi tante ini untuk bisa hidup, dia mulai jualan keripik. Modalnya pas-pasan. Kadang dia sudah potong-potong itu pisang, potong-potong itu singkong. Kemudian suaminya marah-marah, mengusir semua pekerjanya. Dan tante ini kadang dengan menangis berusaha menyelamatkan pisang dan singkongnya. Bilangnya kalau lagi musim hujan karena nggak punya kulkas, ditaruh di luar, dihujan-hujankan. Bilangnya lebih awet. Saya nggak mengerti kenapa. Tapi singkat cerita, si tante penjual keripik ini datang ke hamba Tuhan ini tanya, apa yang harus dilakukan? Aku udah nggak kuat, cerai aja mungkin lebih baik. Hamba Tuhan ini cuma cerita, doa aja, percaya Tuhan bisa merubah. Dia bilang, tante itu terus berjuang dengan berat, berusaha untuk menghormati suaminya yang kurang waras tadi, saudara. Kalau saudara masih punya suami, bukan setengah waras, masih 3/4, berarti masih lebih baik daripada tante tadi. Bersyukur, saudara. Coba toleh suami saudara, kalau masih ada, bersyukurlah untuk suamimu. Tante ini akhirnya berusaha untuk mendoakan suaminya dan kemudian menuruti apa yang suaminya mau. Singkat cerita, di tengah-tengah seluruh masalah pergumulannya, satu hari suaminya ini kemudian sadar, saudara, bertobat dan jadi waras, saudara. Suami yang nggak waras itu kemudian jadi waras. Dan kemudian saat itu kehidupan mulai berubah, ekonomi mulai membaik, keripiknya mulai terkenal, terus dia semakin lama semakin maju, dan tante hamba Tuhan tadi cerita, si tante pembuat keripik ini akhirnya berhasil menyekolahkan 3 anaknya di Amerika Serikat. Bukan uang kecil, kalau sekarang mungkin membutuhkan uang sekitar untuk 3 anak, 7,5 sampai 9 miliar, jualan keripik pisang dan keripik singkong. Tapi saya sangat percaya firman Tuhan ini katakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, itu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau kita mau ketiga hal ini, nggak ada jalan yang lain, nggak ada jalan pintasnya. Tuhan mengajarkan, mari kita belajar rendah hati. Mari kita belajar takut akan Tuhan. Doa saya, biarlah Tuhan memberkati setiap yang mendengar. Melewati pandemi ini, kita memilih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Hidup dalam takut akan Tuhan. Satu hal yang saya bisa pasti, Tuhan akan meninggikan engkau dan memberkati engkau. Tuhan berkati.